Pernahkah Anda membayangkan sebuah kapal dengan panjang 340 meter dan bobot lebih dari 350.000 ton bisa tetap sandar dan rapat di pelabuhan hanya menggunakan beberapa utas tali dengan diameter kurang dari 10 cm di bawah pengaruh angin, ombak, arus, swell, pergerakan es, passing vessel, dan lain sebagainya? Barangkali video ini akan menjadi gambaran buat Anda. Di dalam fisika klasik, Newton First Law mengatakan bahwa semua benda yang memiliki massa akan tetap diam atau at rest, atau akan tetap bergerak pada kecepatan yang sama sampai ada kekuatan dari luar yang mempengaruhinya. Sebuah benda akan tetap diam dan diperlukan kekuatan untuk menggerakkannya. Sebuah benda yang bergerak lurus akan tetap pada pergerakan itu dengan kecepatan yang sama sampai ada kekuatan yang menghentikannya atau kekuatan untuk menambah kecepatannya. Ketika sebuah kapal bersandar di pelabuhan, ia akan tetap diam pada horizontal plane tanpa adanya pengaruh kekuatan dari luar. Arus, angin, ombak, swell, pergerakan es, passing vessel, dan arus pasang surut merupakan kekuatan dari luar yang akan menggerakkan kapal. Kekuatan inilah yang harus ditahan oleh suatu sistem untuk membuat kapal tetap diam pada posisinya. Sistem ini disebut dengan mooring system. Mooring system harus memiliki kekuatan standar untuk menahan kapal. Kekuatan standar untuk kapal tertentu dihitung oleh Classification Society
sebagai patokan kekuatan minimal yang harus dimiliki. Untuk tanker dan gas carrier yang dibangun setelah Desember 2016, standar ini menggunakan Osimev Mag-4 MSMP Mooring System Management Plan. Sedangkan untuk semua jenis kapal yang lain diatur dalam International Association of Classification Society Unified Requirement A2 dan Amandemen SOLAS Regulation 2-1/3-8 yang sudah di-approve dalam MSC 101/2019 yang akan segera diadopsi secara internasional. Rejim inspeksi seperti Sire Vetting Regime telah menerapkan ini dalam VIQ7 dan rejim Port State Control MOU akan segera menerapkannya. Tentu saja, standar ini memiliki keterbatasan dibandingkan kekuatan alam dari luar yang tidak ada batasnya. Oleh karenanya, pada keadaan tidak normal, mooring system akan mengalami kegagalan. Jika demikian, maka diperlukan bantuan dari luar untuk tetap menjaga kapal rapat pada jetty dengan menggunakan tug assistance misalnya. Kekuatan minimal dari mooring system disebut dengan mooring restraint requirement yang dihitung pada kondisi cuaca standar yang disebut standard environment criteria. Untuk tanker dan gas carrier, cuaca standar adalah kecepatan angin 60 knots ditambah kecepatan arus 3 knots pada arah membujur kapal. Atau kecepatan angin 60 knots ditambah kecepatan arus 2 knots pada arah 10 derajat atau 170 derajat dari arah membujur kapal. Atau kecepatan arus 0,75 knots dari samping pada rasio antara kedalaman air dengan kedalaman draft kapal 1,05 untuk kapal-kapal yang panjangnya di atas 150 meter. Formula untuk menghitung mooring restraint requirement bisa didapatkan pada Osimev Mag-4 Appendix A. Nilai mooring restraint requirement ini kemudian dibagi jumlah minimal tali mooring yang harus dimiliki oleh kapal, didapatkanlah nilai MBL SD, Ship's Design Minimum Breaking Load, atau kekuatan tali minimal yang harus dimiliki oleh kapal untuk menahan kapal tetap sandar di pelabuhan. Jumlah minimal tali yang harus dipakai oleh kapal untuk bersandar diatur dalam IACS 10 sesuai equipment number yang diatur dalam class rules masing-masing kapal. Why like this? Why stop? Continue. Never stop. Also, do not stop. Continue. Stop. If stop, swinging. Continue. No problem. Okay, order. Okay, motion. The hoisting. 1 meter. Jangan stop, jangan pernah stop di tengah. Ayo. Motor. 1 meter. Kapal harus selalu berada pada margin of safety. Oleh karenanya, kapal harus memiliki tali dengan kekuatan melebihi MBLSD, Ship's Design Minimum Breaking Load. Kekuatan tali-tali baru dinotasikan dengan LDBF, Line Design Breaking Force, yaitu nilai kekuatan yang akan bisa memutuskan tali baru. LDBF memiliki nilai 100-105% dari MBLSD, Ship's Design MBL. Istilah LDBF menggantikan istilah MBL Minimum Breaking Load sejak Desember 2016. Namun, istilah MBL masih dipakai di kapal-kapal yang dibangun sebelum Desember 2016. Kini kapal kita sudah sandar dengan rapat di Pelabuhan Boryo.
Korea untuk membongkar muatan batubara sebanyak 134.123 metrik ton dalam waktu 5 hari ke depan menggunakan ships unloader. Pembongkaran muatan dari kapal menjadi tanggung jawab pihak konsigni, dalam hal ini Komipo, Korea Mid Power, PLN-nya Korea, yang menyewa perusahaan bongkar muat Hanjin Stevedoring. Tali-tali inilah yang menahan kapal rapat di pelabuhan. Tali kapal dioperasikan menggunakan mooring winch yang terdiri dari drive controller, drive motor, winch drum, winch brake, dan brake applicator. Tali digulung dalam winch drum dan dikencangkan dengan tenaga drive motor yang dioperasikan dari drive controller. Winch drum digerakkan dengan menghubungkan clutch terhadap drum gear. Setelah cukup kencang dan kapal rapat, tali ditahan menggunakan winch brake yang dioperasikan menggunakan brake applicator atau brake handle. Setelah itu, clutch harus dilepas dari gear dan tali ditahan hanya dengan winch brake. Hubungan antara kekuatan tali, kekuatan brake, winch stall, heaving power telah dijelaskan di video sebelumnya. Silahkan klik link di kolom deskripsi atau klik tanda seru di pojok kanan atas video. Di video yang lainnya, saya akan membahas bagian-bagian dari mooring winch, tipe-tipenya, serta fungsi-fungsinya. Silahkan like dan subscribe video ini, dan juga dukung terus channel ini. See you next time, and ciao.